Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Darmawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Di video kali ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu di SMP An-Nahl Islamic School. Mudah-mudahan dari kegiatan diseminasi modul 1.4 ini bisa kita terapkan di SMP An-Nahl Islamic School. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dear all teachers of An-Nahl Islamic Secondary School, welcome to agenda of diseminasi modul 1.4 budaya positif bersama guru kita Awang Darmawan SS, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Bogor. Before we have our agenda today, I try to have the management of our heart, management of our niat. We have an agenda, we have an activity, nothing but only the way we get the pleasure of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the way we get the blessing from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Here you are, the rundown of our agenda today. We will start after this the opening, and then there will be tilawah after opening, and then after tilawah there will be the speech from our headmistress Ismira, and after the speech it will be directly presented by our teacher Awang Darmawan to have his materials on this dissemination. Let's open our agenda, start our agenda by having serious basmalah, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. And the next agenda will be tilawah. Mr. Barkah, time is yours. Bismillah. Insyaallah Mr. kita akan sama-sama membaca surah Asy-Syams. Dan mulai wahid itsnan tsalatsa a'udzu bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitaqwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Barkah atas bidinya or having the recitation of Quran. May Allah Subhanahu wa Ta'ala have us more blessing in our agenda today. And go to the next agenda. There will be speech delivered by our headmistress Ms. Mira Firmawati. Ms. Mira, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cek semangatnya dulu nih, Miss dan Mister. Semangat pagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Selalu semangat dan selalu kita bergerak yang menjadi guru-guru penggerak, insya Allah. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah kita dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam juga kita tak lupa sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga syafaatnya kelak dapat kita raih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di siang hari ini yang insya Allah semangatnya tetap semangat pagi, ya, kita akan mendengarkan atau mungkin mendapatkan ilmu, wawasan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak kita, yaitu Mr. Awang Darmawan, ya, yang mudah-mudahan nanti ilmunya dapat kita ambil ya banyak-banyak teman-teman dalam rangka diseminasi ya di modul 1.4-nya yang bismillah kita sama-sama ambil kebermanfaatannya dan juga semoga kepada Mr. Awang Darmawan ini dapat menjadikan semangat ya untuk terus bisa memberikan pembelajaran dan juga sharingnya, pengalamannya kepada kita semua. Yang insya Allah dengan Anahal menjadi sekolah penggerak dan ada juga guru penggeraknya, gitu ya. Insya Allah teman-teman semuanya juga dapat terimbas ya pengetahuannya menjadi guru-guru penggerak. Semoga dilancarkan prosesnya Mr. Awang Darmawan dan teman-teman sekalian mohon disimak, mohon dipahami. Kita akan terapkan ini pada kurikulum tahun ini ya, dan hal ini merupakan pendalaman untuk kita dapat menjadi guru penggerak seutuhnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi silakan teman-teman untuk menyimaknya dengan baik. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Miss Mira Marwati as the mistress of our Nahdlatul Islamic Secondary School for the speech and also the support, I think, with also the doa for the success of this agenda of dissemination module 1.4 to Mr. Awang Darmawan. Well, we will go directly to the materials. There will be 6 materials, Mr. Awang. Material 1 until material 6, and it will be around 40 or until 60 minutes, 1 until 6 materials. They will be followed by the asking and having the Q&A questions and also answering the question based on the materials, and inshallah after that before Asar we will have the closing of this agenda today. Right, dear Mr. Awang Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, masih semangat, mudah-mudahan ya insyaallah kita sama-sama 1 jam ke depan akan belajar bersama-sama. Ya alhamdulillah, hamdalillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita dipertemukan pada siang hari ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang apa itu budaya positif. Sebelumnya yang terhormat Miss Mira, Mr. Zaki dan Miss Lydia dan Mr. Barka, yang terhormat rekan-rekan semua guru yang alhamdulillah pada hari ini berkesempatan meluangkan waktu, saya ucapkan terima kasih
kasih, dan terima kasih pula kepada Miss Mira telah mensupport ya setiap kegiatan dari calon guru penggerak. Ya, insya Allah banyak ilmu yang bisa kita curi, kita bisa ambil ya, yang kita bisa terapkan di dalam kegiatan di sekolah kita. Ya baik, langsung saja. Kegiatan ini desiminasi ini mungkin teman-teman baru dengar kata desiminasi. Ya kalau kita lihat ya, saya juga baru dengar ketika ikut di guru penggerak. Baru saya cari-cari, ternyata menurut Kamus Bahasa Indonesia, desiminasi ini adalah suatu kegiatan yang ditujukan pada kelompok atau target individu atau kelompok untuk menyampaikan informasi yang pada akhirnya informasi itu akan diterima dan kemudian digunakan ya di dalam individu atau kelompok tersebut. Maka kita memakai nama judul pada pagi hari, pada siang ini dengan desiminasi tentang materi budaya positif. Budaya positif ini merupakan suatu yang memang sebuah kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Kalau kita ingat ya, tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, filosofinya seorang pendidik itu adalah menuntun ya, tidak hanya mengajar. Kata mengajar dan mendidik ya, mendidik itu saya pikir sama, ternyata berbeda ya. Nah maka untuk mendukung mencapai target dari tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita salah satunya adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah sebenarnya masih ini rangkaian materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, ada berapa modul. Ini baru nyampe modul 1.4. Sebenarnya modul 1.4 ini mengenai budaya positif ini saya dapatkan selama 2 bulan ya, jadi 6 materi yang mudah-mudahan dalam waktu 1 jam bisa terrepresentatif dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, budaya positif ini ada beberapa materi yang mungkin kita akan mengetahui atau baru menemukan istilah-istilah baru ya. Misalkan disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah itu apa? Hukuman, apa penghargaan, apa restitusi. Kemudian keyakinan kelas nanti seperti apa. Kalau dulu mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut, yaitu kalau dulu kan peraturan kelas. Di sini ini nanti kita akan menemukan namanya keyakinan kelas. Nah bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kita akan bahas sama-sama. Nah baik, kita mulai dari materi pertama, yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Dalam mewujudkan disiplin positif, ada keterkaitan tentang yaitu penanaman nilai kebajikan universal. Nah, apa itu kebajikan? Nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa setiap perbuatan pasti ada tujuannya. Nah, dan juga menurut Diana Gosen juga bahwa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiklah akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi intinya bahwa dalam mewujudkan disiplin positif, kita bangun melalui unsur-unsur intrinsik dalam diri kita, yaitu melalui nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal kalau setiap lembaga pasti punya, atau bahkan diri kita punya ya. Misalkan contoh, kalau di dalam kurikulum penggerak, nilai kebajikan universalnya adalah sesuai dengan proyek profil Pancasila ya, P5, yaitu mungkin teman-teman sudah hafal ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernegara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan ini contoh-contoh 6 institusi organisasi yang
bajingan universal yang mereka miliki. Ada IBOPIP, 9 pilar karakter, dan seterusnya. Dan bahkan sekolah kita juga pasti punya ya, dari kebajikan universal. Nah itu sebagai sarana bagaimana acuan untuk mewujudkan disiplin positif dan nantinya akan berujung di budaya. Ini ada teori motivasi. Ini salah satu unsur dalam mewujudkan nilai disiplin positif, yaitu adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Itu suatu hal yang mungkin kita selama ini belum mengetahui ya. Apakah hukuman yang dimaksud penghargaan atau restitusi? Oke, selanjutnya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya ke teman-teman semuanya. Ketika kita masuk sekolah, bekerja, apa motivasinya ketika kita berangkat sampai sekolah sebelum jam 7? Atau motivasinya datang tepat waktu? Motivasinya apa? Ada yang mau berpendapat atau memenuhi peraturan atau apa? Ya, disiplin. Disiplin, bisa dijelaskan? Motivasinya datang tepat waktu apa? So everybody will see or will know that oh ya Mr. Mat is disiplin. Oke, jadi semua orang biar tahu bahwa Mr. Mat disiplin. Jadi supaya makanya Mr. Mat datang tepat waktu terus gitu ya. Oke, lanjut. Memberikan contoh untuk anak. Kalau motivasi saya selain untuk tepat waktu, jangan sampai terlambat, adalah satu, mengkhawatirkan kondisi jika siswa tidak ada guru sama sekali. Jadi paling tidak ada perwakilan guru yang sudah stay di sekolah sehingga kalau ada apa-apa biar bisa menangani. Oke, terima kasih Mbak Novi. Jadi kalau Mbak Novi motivasinya ke anak supaya anak ada yang mendampingi, ya. Oke, intinya. Mister Adi Madu. Kalau dari saya pribadi memberikan contoh untuk anak didik kita. Jadi jangan sampai kita menyuruh kepada anak didik kita agar tepat waktu, disiplin, tapi kita sebagai guru malah terlambat seperti itu. Jadikan suami tauladan kepada anak didik kita. Miss Reni. Bismillah. Melihat dari teman-teman berpendapat, salah satunya masuk juga jawaban saya. Misal saya hanya menambahkan untuk memotivasi diri. Biasanya kalau kita sudah terbiasa disiplin tepat waktu, insya Allah seterusnya begitu. Namun biasanya kalau kita sudah hari ini telat, itu biasanya suka jadi efek itu domino, jadi telat terus. Jadi kalau kita motivasi diri, insya Allah dengan disiplin on time, selanjutnya Allah memberikan jalannya. Jadi kalau Miss Reni dari motivasi diri ya, supaya selalu terbiasa disiplin. Nah, ada lagi? Cukup ya. Nah, dari sini dari pendapat teman-teman ada ternyata saya simpulkan ada 2 pendapat. Yang pertama motivasinya berasal dari dalam intrinsik dan dari ekstrinsik ya, dari luar. Nah, menurut di Diana Gozen ini ada teori motivasi perilaku. Ya, kenapa manusia melakukan suatu hal itu ada yang menyebabkan motivasinya ada 1. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan penghargaan atau orang lain. Mungkin kita takut dipotong kinerjanya gitu ya. Nah, itu salah satu pengaruh ekstrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. It's you ya. Oke, tadi sama dari dalam. Nah, motivasi ini, ya motivasi perilaku manusia yang selama ini kita mungkin kita yakini dalam teori menurut teori Diana Gozen dan yang lain bahwa kesimpulannya adalah yang nanti kita akan kuatkan adalah bukan dari ekstrinsik tapi dari intrinsik. Kenapa? Karena ada atau tidaknya peraturan atau ada atau tidaknya hukuman, ya anak-anak kita tetap melakukan apa yang dinamakan disiplin positif. Ya, jadi karena keinginan sendiri, nah, itu akan lebih kuat, akan lebih
merekat dan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin kalau misalnya ada hukuman atau penghargaan atau hadiah, ya pada saat ada hadiah aja gitu ya, dikhawatirkan dalam jangka waktu panjang. Ketika nggak ada hadiah ya udah, ketika nggak ada sanksi potongan gaji misalkan, ya udah gitu ya, kita terlambat. What about you, Mr. Mark? If there is no rule, you still come on time? If I think that it is good, I will still follow the good one. Sorry, I will follow. Masya Allah. Oke. Ya, next. Without you. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada atau tidak adanya penghargaan tidak akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan motivasi diri kita untuk mentaati peraturan atau mendisiplinkan atau melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Oke, nah ini apa yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol. Jadi kalau tadi kita bicara teori kontrol, yaitu di sini ada penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya tadi ya sudah dijelaskan ada. Kemudian tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan itu sama dengan hukum seseorang. Lanjut. Di sini kalau kita bicara tadi ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi. Nah ternyata dua hal istilah tersebut kita sering pakai ya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kita harus membedakan ya. Nah apa yang dimaksud hukuman atau yang dimaksud konsekuensi? Kita coba di sini ada statement ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk menurut teman-teman hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Misalkan konsekuensi. Ya oke. Nggak apa-apa, kita kan berpendapat boleh. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kalau saya tambahin di pelajaran PJOK, konsekuensi. Oke. Sepakat ya, Mr. Mas? Iya. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 jam karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke, ya kita lihat jawaban yang sebenarnya. Wow. Klik. Nah, ternyata benar ya jawaban teman-teman. Ya, jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa hukuman itu apa? Yang tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasi Dan cenderung menyiksa. Oke. Kalau hukuman biasanya salah ya, tindakan yang kita lakukan salah. Ya. Tapi kalau konsekuensi itu bisa tanggung jawab, deal dan tindakannya bisa baik atau salah. Benar ya? Oke. Ya nanti kita lihat benar salah. Boleh. Benar. Konsekuensi itu akibat dari suatu perbuatan, tapi kalau hukuman itu lebih ke siksaan atas perbuatan yang tidak sesuai. Siksaan ya. Hukuman. Kalau konsekuensi itu membangun hal positif, kalau hukuman itu justru malah mengembangkan hal negatif. Oke, ya ada positif, ada hukuman negatif, konsekuensi adalah positif. Oke, sepakat ya. Nah, sebenarnya kita lihat perbedaannya apa antara hukuman dan konsekuensi. Ya betul yang disampaikan teman-teman tadi bahwa perbedaannya hukuman dan konsekuensi adalah tadi yang disampaikan Mr. Jaki, Ms. Reni, Ms. Gita, ya bahwa hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba.
ya tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah, bisa berupa verbal atau berupa fisik, ya kan? Jadi itu konsekuensi itu sifatnya terencana dan sudah disepakati, ya. Kemudian diberikan misalnya disepakati itu misalnya di pelajaran PJOK tadi, nanti kalau kalian terlambat akan saya kasih konsekuensi lari muterin lapangan. Meskipun itu sifatnya fisik ya, tapi ada korelasinya dan sepakat. Diberikan berdasarkan kalau konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini konsekuensi meskipun masih dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru tetap memonitor murid. Nah, itu ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Nah, ini salah satu sarana untuk menegakkan apa tadi disiplin positif atau menegakkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang namanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, ini tadi sebenarnya contoh ya, contoh hukuman. Tapi kita langsung ke restitusi aja. Restitusi adalah itu sama dengan hukuman konsekuensi, tapi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan juga merupakan proses kolaboratif, ya, jadi antara pemberi restitusi dan yang melakukan kesalahan itu kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nanti solusinya apa gitu, kalau tadi kesalahannya apa, kemudian ditanya kenapa melakukan kesalahan itu, dan diberikan kesempatan untuk mencari solusi, kolaborasi. Dan kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Maksudnya di sini ya ingin nanti kedepannya ingin seperti apa gitu ya rencananya setelah melakukan kesalahan ini, dan mereka akan tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan belajar dari kesalahannya itu. Oke. Terus lanjut. Nah, ini restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini yang seharusnya kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Hukuman itu alternatif terakhir gitu ya, kalau tidak ada. Tapi kita meminimaliskan, kita hindarkan hukuman. Ini yang sebaiknya kita lakukan untuk menegakkan disiplin positif. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada siswa yang salah, kita treatment dengan restitusi, hasilnya nanti anak yang salah tadi tidak akan membenci kita gitu ya, harapannya. Kalau dihukuman kita ancam, awas loh ya, kalau kamu tidak ini, kamu push up 15 kali. Pasti ada rasa anak, wah ternyata gurunya kejam juga gitu ya, atau sebel atau gak suka. Nah, menuntut tawaran bukan paksaan, nanti memberikan pilihan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusinya apa, karena melakukan kesalahan tadi, mencari kebutuhan dasar yang mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi itu menguatkan dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi mengembalikan rasa bersalahnya kembali ke motivasi awal, bahwa dia tidak akan merasa salah terus gitu ya, dan punya semangat baru untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini kaitannya dengan penegakan disiplin positif dan budaya positif. Ada yang namanya, kalau manusia tadi melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, dan ketika melakukan sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kita pasti sudah sering mendengar kebutuhan dasar
manusia. Ada 5 menurut teori yang saya pelajari kemarin, yaitu kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk diterima, kemudian kebutuhan akan pilihan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan ini kita rangkum ada 2 ya, psikis dan fisik. Ya, misalkan bertahan hidup itu ada kaitan dengan apa? Fisik, bisa bertahan untuk makan, kebutuhan untuk pangan, sandang, kemudian untuk psikisnya misalnya penguasaan, ya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Terus selanjutnya, nah kesimpulan dari kebutuhan dasar ini, setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Begitu dengan murid kita akan memenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ini yang kita garis bawahi. Bila mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal. Jadi kesimpulannya adalah ketika anak murid atau kita melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya. Contoh, misalkan contoh ada murid yang mencuri makanan temannya, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin tidak dibawakan bekal sama orang tuanya, atau dia merasa lapar dan terpaksa harus. Itu salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, nanti kita di akhir materi ada bagaimana cara menggali menggali atau menggali kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi sehingga mereka melakukan kesalahan itu di segitiga restitusi. Nah, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sehingga manusia bisa melakukan hal-hal tindakan yang positif dan bisa menciptakan dunia yang berkualitas. Apa maksudnya adalah di sini menurut teori Dr. William Glasser menyebutkan seperti album foto, ya, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Jadi maksudnya dunia berkualitas ini ketika kumpulan orang-orang yang melaksanakan, mengaplikasikan disiplin positif, akan tercipta lingkungan yang positif pula. Nah, akhirnya adalah budaya positif. Nah, ini yang keempat, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, kita akan coba melihat diri kita selama ini masuk kemana ya kita di posisi kontrol ini. Seperti guru apa sih kita? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini tujuannya kita mempelajari apa sih posisi kontrol adalah melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid, dan menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal memantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka, menganalisa secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol. Setelah kita ketahui, kita akan melihat posisi kita di mana. Ya, posisi kontrol restitusi itu yang pertama adalah penghukum. Seperti apa? Ini ada penghukum, membuat merasa bersalah. Posisi guru sebagai teman, sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Nah, untuk penghukum, gurunya seperti ini. Ini guru posisi sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum, guru penghukum, yaitu guru tersebut biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru-guru yang menerapkan posisi hukum biasanya akan berkata kata-kata seperti ini. Misalkan, patuhi aturan saya, atau awas ya, gitu ya. Atau kamu selalu saja salah, kamu selalu saja terlambat, gitu kan. Terus ada juga pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau kita ada murid kita yang nggak selesai kerjain, gitu ya, pasti kamu lagi, gitu ya. Kemudian, nah intinya adalah guru ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri, dengan nada tinggi, dengan mengancam atau ya untuk menegakkan disiplinnya. Ya. Nah itu penghukum. Yang kedua, ini guru pembuat merasa bersalah. Nah, seperti apakah dia? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, meskipun suara lembut, tapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari dengan lembut akan seperti misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbagi? Jadi dia akan dibuat bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan tetap telah mengajarkan orang yang disayangi. Nah, di posisi membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Mungkin kita atau saya sendiri atau di antara kita juga kadang memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, dengan bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ini perkataan guru sebagai teman biasanya, ayo bantulah demi bapak ya, demi mister. Ayo ingat ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, atau nanti mister atau miss bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, gitu kan. Jadi dibantu dianggap sebagai teman, nah ketika tidak dibantu ya akan kecewa. Hal yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi hanya ke guru yang menganggap teman tadi, kalau guru lainnya enggak, ya. Oke, terus lanjut, ini yang selanjutnya adalah pemantau. Nah, kalau pemantau ini guru pada mengawasi ya. Berarti pemantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya kata-kata yang dipakai guru pemantau ini berdasarkan, kalau pemantau ini berdasarkan data-data ya. Menurut bapak, kamu udah sekian kali terlambat. Berdasarkan peraturan, kamu tidak boleh lagi masuk ke kelas. Maka kamu harus pulang ke rumah misalkan. Nah, itu berdasarkan data-data. Jadi mengandalkan perhitungan, catatan, data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau catatan atau daftar checklist itu untuk mengontrol muridnya. Nah, terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan kita posisinya di sini. Ya, setelah kita mengetahui selama ini saya posisinya di mana ya gitu. Tapi yang kita harapkan adalah posisi sebagai manajer. Nah, manajer ini kita posisinya adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah berada di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ini ada contoh guru yang memiliki posisi-posisi kelima posisi tersebut. Ini posisi penghukum. Ketika melihat ada anak yang melakukan kesalahan, posisi sebagai membuat rasa bersalah. Nah, jadi bedanya tadi kalau manajer itu diberikan solusi, ditanya solusinya dan kolaborasi untuk mensepakati apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ini posisi manajer. Nah, tadi kita kan ketemu ada ditanyakan keyakinan kelas ya. Seperti apa sih keyakinan kelas? Lanjutnya ini ya, apa itu keyakinan kelas? Jadi sebelum kita menerapkan disiplin positif di sekolah kita, sebenarnya ada tahapan yang harus kita lakukan, yaitu membentuk sebuah keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin kita sebut dengan kesepakatan kelas ya. Nah, kenapa nggak sepakatan kelas saja? Apa bedanya? Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah suatu perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif diperlukan yang namanya kesepakatan bersama di dalam kelas, yang kemudian pada akhirnya menjadi keyakinan kelas. Nah, mungkin nanti disepakati di awal dengan murid kita di dalam kelas, atau mungkin kalau di warga sekolah, di antara kita guru-guru membuat keyakinan kelas yang apa yang akan kita terapkan untuk menegakkan disiplin positif di sekolah. Baru nanti setiap kali kelas berdiskusi, membuat keyakinan kelas. Nah, tahapan-tahapan yang akan kita lakukan adalah nanti lanjutnya Mr. Wan. Jadi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita ditanya, misalkan tentang peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Jawabannya adalah kemungkinan adalah untuk keselamatan. Dan juga ketika kita ditanya penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, ini yang dinamakan keyakinan kelas. Ya, jadi keselamatan, kesehatan, nilai-nilai keselamatan, kesehatan, nilai yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, selanjutnya ini keyakinan kelas tujuannya adalah bersifat lebih abstrak. Nah, kalau peraturan kan lebih jelas, lebih rinci, gitu. Dan kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, misalkan tidak boleh berlari di lorong, harusnya dibuatnya adalah berjalan dengan hati-hati misalnya. Dan selanjutnya keyakinan kelas itu lanjutnya hendaknya tidak terlalu banyak. Kita membuat keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum kita tetapkan keyakinan kelas apa yang akan kita terapkan di sekolah kita, harus ada curah pendapat. Misalnya di antara guru dulu, baru nanti di antara anak didik kita. Terus selanjutnya terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kita akan selalu tinjau apakah masih relevan atau masih kita bisa tambahkan, kita kurangi seperti itu. Nah, kita harus tinjau dari waktu ke waktu secara berkala. Nah, ini prosedurnya. Gimana sih cara membuat keyakinan kelas? Tadi yang disampaikan, yaitu curah pendapat terlebih dahulu, kemudian mencatat semua masukan-masukan para warga sekolah di papan tulis.
atau kertas besar ukuran pos, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil pendapat tersebut. Kemudian kita susun keyakinan sesuai proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali tadi sudah. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalkan hormat ya. Intinya bahwa tujuannya hormat itu bahwa apa? Kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kata cukup karena hormat ya. Terus kemudian bekerja, kemudian diterima dan dimiliki. Nah, ini keterangannya sangat contoh. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. Misalkan ini untuk menghindari bullying misalnya. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini lanjut saja. Nanti perlu waktu tersendiri untuk membuat keyakinan kelas ini. Kemudian selanjutnya, terus yang materi terakhir ya, yaitu tentang segitiga restitusi. Ini bagaimana cara kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Di sini ada 3 yang namanya kita sebut segitiga restitusi. Dikala di situ ada segitiga itu ada 3 sisi ya, maka ada 3 tahapan. Yaitu segitiga restitusi sendiri bermakna bahwa proses dialog, yang proses dialog yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang bersalah. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa itu? Kita lihat yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, yaitu kondisi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, jadi biasanya di kata-kata yang kita sampaikan ke anak yang merasa bersalah tadi, misalkan tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan seterusnya. Nah, supaya anak itu akan merasa tenang dulu ya. Jadi menstabilkan identitas, tenang. Kemudian dilanjutkan yaitu validasi rasa bersalah, tindakan yang salah, yaitu tujuannya adalah membantu mengenali basic need. Tadi menggali kebutuhan dasar apa yang tadi kita bahas ya. Kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi dari melakukan kesalahan itu sampai berbuat salah. Terus ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan yang kita sudah buat, keyakinan kelas yang kita kamu melakukan itu, kira-kira keyakinan mana yang kamu langgar. Terus kemudian mencari solusi apa dari kesalahan tersebut. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kita bisa bagaimana praktek dari segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi? Ini ceritanya anak sedang bermain dan ada anak yang membuang sampah sembarangan dan diingatkan temannya, tapi malah marah gitu ya. Jadi akhirnya berantem. Jadi kita coba selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Salah satu tugas kemarin. Jadi kita lihat lagi. Ini permasalahannya membuang dua case benar.
Akhirnya mengadu ke mulai dengan kita mulai dengan restitusi segini. Nah, pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas dalam mewujudkan budaya positif ada beberapa langkah. Yang pertama tadi ya itu salah satu cara menangani masalah. Yang budaya positif tadi ada disiplin positif, membentuk keyakinan kelas, kemudian nilai kebajikan, penerapan kebajikan universal. Yang terakhir ada dalam mengatasi masalah untuk membangun motivasi intrinsik ya dengan cara restitusi ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. So Allah, a little bit more time ya. Have the presentation from our teacher, Mr. Awan Darmawan, of the dissemination of module 1.4 culture, positive culture. Okay, we go to the Q&A question and answer session. Have the question. I would like to call who? Yeah. Okay. Yeah, only maximum 5 minutes to have this Q&A question session. Is there any? Mr. Hamdan, you want to have any question maybe? Okay, the question will be from me first ya, Guru Mr. Awan. About the keyakinan. Just I'm a little bit confused, but how do we as the teacher having the keyakinan kelas should be like the role or peraturan kelas, or should be only inside our heart? Oh ya, saya itu kan keyakinan, yakin, believe. It means that about our heart. So how about this one, Mr. Awang? Keyakinan kelas should be write it in the list as our keyakinan kelas, or because we have peraturan kelas, we should change it into keyakinan. Thank you Mr. for the question. Terima kasih. Jadi untuk keyakinan kelas ini, apakah perlu ditulis di dalam kelas? Ya tentunya tadi ya seperti yang disampaikan memang harus tertulis, dan semua warga sekolah harus memahami ya, bahkan mengingat supaya ketika terjadi kesalahan atau melanggar peraturan bisa merujuknya ke keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Nah, dalam hal ini bukan berarti peraturan sekolah harus dihilangkan ya, tapi kita memang harus membuat keyakinan kelas tersebut juga yang nanti akan diterapkan berdasarkan dengan peraturan sekolah juga. Nah, jadi tujuan dari keyakinan kelas ini supaya membangun motivasi intrinsiknya itu. Ya. Kalau peraturan kelas kan untuk ekstrinsik, supaya lebih tertanam di dalam diri dari setiap anak atau dari kita semuanya. Mudah-mudahan tidak bos bisa mencari referensi yang lain. Silakan Mas. Baik, ini mungkin di luar dari keyakinan kelas. Tadi apa yang disampaikan oleh Mr. Awang alhamdulillah sudah sangat jelas. Saya hanya ingin mengamati yang tadi kegiatan posisi ya, 5 posisi. Bagaimana seorang guru itu memposisikan dirinya. Kalau menurut pandangan saya sendiri, kalau kita memposisikan sebagai seorang penghukum juga tidak benar.
terus sebagai pembuat si masalah itu bersalah, ya itu juga tidak benar juga. Dan kalau hanya sebagai manajer pun itu rasanya kurang. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa menjamin ketika kita memanage seorang anak atau beberapa orang anak seperti anak kita itu di kemudian hari mendapati siswa yang baik-baik saja. Pasti ada salah satu atau salah dua siswa yang nyeleneh atau siswa yang bermasalah. Dan itu tidak cukup hanya diberikan konsekuensi. Pastinya harus ada tindakan tegas, yaitu diberi hukuman atau sanksi jika ia bersalah. Tapi kalau dia berprestasi atau dia melakukan hal-hal kebaikan, maka kita bisa berikan dia ganjaran, gitu kan. Nah, memanage pun itu juga nggak tahu ya. Kalau saya melihatnya, laki-laki dengan perempuan aja sudah berbeda. Karena mengalami sendiri bagaimana saya mendidik anak-anak di rumah, yang satu laki-laki, yang satu perempuan itu beda sekali. Entah itu memang karakternya atau memang gender. Contoh, misalnya si laki-laki, entah itu misalnya dia punya masalah atau gimana, saya nggak tahu. Tapi ketika mukanya sudah nggak enak, kita bertanya macam-macam, itu nggak akan bisa keluar. Paling dia hanya enggak, udah, belum, misalnya gitu. Berbeda dengan yang perempuan. Kalau misalnya dia pulang telat dari sekolah, meskipun sudah sebelumnya izin, pasti dia akan cerita. Kita belum bertanya, dia sudah cerita. Lebih responsif, lebih ekspresif gitu kan. Nah, apalagi murid yang bukan hanya menghadapi siswa awal, tidak hanya menghadapi siswa ikhwan. Nah, ini juga perlu diketahui. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam memposisikan diri kita itu bisa menggabungkan dari kelima posisi tadi, yaitu kita harus bisa menempatkan bagaimana dan kapan kita sebagai seorang penghukum, sebagai seorang pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan juga bisa menjadi seorang manajer. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Miss Novi ya. Bagus sekali. Ya, memang di dalam posisi manajer tadi, memang tadi kan sudah disampaikan bahwa kita memang di dalam posisi manajer itu harus suatu saat bisa kembali ke sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ditekankan di sini adalah bagaimana mencari solusi tadi ya, bukan kalau di penghukum kan hanya searah dan tidak tahu menahu, tiba-tiba kasih hukuman aja dengan nada tinggi, dengan ancaman gitu ya, bahkan tidak ada solusi. Nah, kalau di manajer ujungnya adalah mencari solusi dan menanamkan tadi motivasi intrinsik yang berdasarkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi akan tertanam lebih abadi di dalam dirinya. Oke, terima kasih Miss Taufik. Ada yang lain? Okay, already two questions ya. As it is almost already, already done. So it's time for us to dismiss our agenda today. Enough ya, I think ya. Pak Awan dan Awan, and thank you Miss Novin. Also thank you everyone, all the teachers. And our closing of our agenda today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. So sorry if there are many mistakes for me, and really thank you jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Irmawati SHI, Kepala Sekolah SMP An-Nahal Islamic School Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah, diseminasi modul 1.4 yang telah dilaksanakan oleh CGP Mr. Awang Darmawan SS dari SMP An-Nahal Islamic School telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi
penerapan budaya positif di sekolah kami. Adapun hal-hal yang baru yang Mr. Awang sampaikan dan ajarkan kepada guru-guru kami membuat anak-anak begitu antusias dan juga lebih disiplin untuk menerapkan tata tertib di sekolah. Semoga hal ini dapat berlanjut lebih baik lagi ke depannya dan semoga Mr. Awang Darmawan SS dapat lulus dengan predikat yang memuaskan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Waluya sebagai guru PJOK di SMP An-Nahl Islamic School. Baik, pertama-tama saya ingin memberikan testimoni atas pertemuan atau diseminasi CGP ya atas nama Bapak Awang Darmawan pada modul 1 yaitu materi budaya positif. Baik, untuk yang pertama, hal yang saya dapat dari diseminasi yang sudah diberikan, insya Allah saya sebagai seorang guru atau seorang pendidik mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana cara-cara atau tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sebagai pendidik untuk memberikan suatu tindakan ya atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh siswa. Di sana saya mendapatkan pengetahuan bahwa tidak selamanya sikap buruk atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu harus diberikan hukuman, tetapi lebih baiknya adalah diberikan dengan konsekuensi. Oleh karena itu, yang saya paling tangkap atau utama dari materi yang diberikan adalah pada apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di mana kalau untuk hukuman itu cenderung memang merugikan dari segi mental atau sisi mental dari siswa itu sendiri. Adapun konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, baik itu keyakinan kelas, yaitu sangat menanamkan budaya positif bagi siswa, khususnya untuk kedisiplinan siswa ke depannya. Jadi saya rasa diseminasi ini sangat bermanfaat khususnya bagi para pendidik untuk merubah atau memperbaiki tata cara untuk mendidik siswa agar lebih baik, khususnya dalam memberikan tindakan bagi kesalahan yang diberikan atau dilakukan oleh siswa. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Semangat, maju terus untuk CGP dan semangat untuk Bapak Awang Darmawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kegiatan pengimbasan diseminasi modul 1.4 yang disampaikan oleh Mr. Awang Darmawan SS terkait dengan budaya positif di sekolah, alhamdulillah kami sangat senang sekali karena dengan begitu kami dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa, terutama dalam menciptakan suasana belajar dan juga bersosialisasi yang kondusif. Hal ini juga sangat mendukung tugas kami sebagai seorang guru, di mana dalam menciptakan dan mencetak generasi bangsa yang beriman dan berkarakter. Harapan kami tentunya dengan kegiatan pengimbasan diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah yang disampaikan oleh Mr. Awang Darmawan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, insya Allah akan kami terapkan dan kami implementasikan terutama dalam merancang keyakinan kelas dan juga dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam menghadapi pelanggaran siswa dengan metode segitiga restitusi. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Nita sebagai rekan sejawat dari Mr. Awang. Alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Mr. Awang sudah memaparkan materi terkait diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Pemaparan yang disampaikan oleh Mr. Awang sudah sangat bagus dengan materi yang cukup lengkap, hanya saja perlu waktu yang lebih untuk memaksimalkan cara pembuatan keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi. Harapan dari kegiatan ini adalah semoga semakin terbangun motivasi intrinsik dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Reni, teman sejawat dari Mr. Awang dari SMP An-Nahl Islamic School. Saya akan menyampaikan beberapa testimoni
mengenai kegiatan diseminasi yang sudah saya ikuti di hari Jumat. Ada beberapa materi yang saya dapatkan, yaitu tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di dalam kegiatan sekolah. Ada tentang penegakan disiplin, yaitu melalui restitusi, praktek dengan segitiga restitusi, yaitu untuk mengatasi anak yang melanggar keyakinan kelas. Kemudian saya bisa belajar dari kegiatan tersebut tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi yang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian ada materi yang tentang 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Alhamdulillah dengan kegiatan tersebut bisa memberikan wawasan yang sangat luar biasa kepada kami para guru untuk kita bisa aplikasikan di kegiatan sekolah terhadap peserta didik kita. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini terus menjadi sebuah wahana, sebuah media untuk kita terus menambah wawasan agar kita bisa mencapai tujuan pendidikan seutuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.